Gelar Raja-Raja Naga tampaknya sama dengan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia belum menyatukan dunia, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia belum menetapkan kekuatan atau aturan apapun. Dengan kekuatan Raja Naga dan yang lainnya saat ini, mungkin tidak ada yang bisa menariknya. Waktu perlahan berlalu. Sejak Raja Naga menghancurkan dua kekuatan utama, seluruh dunia sekali lagi menjadi damai. Kali ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Para dewa yang telah menyalakan api ilahi dan putra surga naga sejati tidak menonjolkan diri. Mereka bahkan tidak berani terlalu sombong. Sekarang, sebagian besar dewa telah berkumpul di sekitar dua makam di kutub utara dan selatan. Terutama kutub selatan, belum ada satu orang pun yang memasuki makam Lightwing God Lord. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sebulan kemudian, peristiwa besar terjadi. Putra surga naga sejati memasuki langit berbintang yang luas dan tidak pernah kembali. Berita ini menyebabkan semua orang berspekulasi. Sangat cepat, orang memikirkan bumi. Sebelum Raja Naga berperang melawan dua kekuatan besar, istana berharga surga yang melonjak ingin memimpin bumi ke galaksi yang tak terbatas dengan kekuatan besar. Tapi sekarang, istana berharga surga yang melonjak hampir hancur. Bumi telah berhenti berputar di bintang yang tidak diketahui langit. Kita dapat yakin bahwa tidak ada planet kehidupan di wilayah yang luas di sekitar bumi kita. Seharusnya ada banyak planet kehidupan di galaksi yang tak terbatas. Para dewa pasti mencoba memasuki tempat-tempat di mana terdapat banyak planet hidup. Itu sebabnya mereka terbang keluar dari bumi dan menuju langit berbintang. Bumi masih terlalu kecil untuk para dewa. Sekarang Raja Naga ada di bumi. Dia mengintimidasi semua dewa. Para dewa tidak ingin dibatasi, jadi mereka ingin meninggalkan bumi. Ini tidak ada hubungannya dengan manusia AS. Jika bumi memasuki galaksi tanpa batas, itu mungkin hal yang baik bagi kita, atau mungkin hal yang buruk. Di internet, banyak sekali orang yang mendiskusikan bahwa bumi telah berhenti dalam kehampaan, sehingga tidak banyak berdampak pada manusia di bumi. Tetapi bagi mereka yang mengikuti para dewa untuk turun, mereka sangat panik. Banyak orang telah mengikuti para dewa di sini untuk mendapatkan kesempatan. Mereka memiliki keluarga sendiri di galaksi tak terbatas, dan sekarang bumi telah berhenti, mereka tidak bisa kembali sama sekali. Ini membuat beberapa orang sangat tidak puas dengan Raja Naga. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Kekuatan yang dimiliki Raja Naga sekarang terlalu kuat. Apakah orang itu mendapatkan peta bintang? Dia benar-benar berani menyerang secara langsung. Harus diketahui bahwa mungkin tidak ada planet kehidupan dalam miliaran tahun cahaya di dekatnya. Jika dia menghadapi badai kosmik, cahaya kosmik, atau sesuatu seperti itu, bahkan seorang ahli alam dewa tidak bisa menahannya. Saat ini, 4 sosok sedang duduk di sebuah ruangan di kutub utara. Salah satunya, seorang pemuda, berkata dengan cemberut. Dikatakan bahwa aula suci istana berharga Ling Qiao dan yang lainnya menggunakan 3 tahun untuk turun ke bumi. Di tengah, lebih dari selusin dewa jatuh. Ini bahkan sebelum peta bintang. Tanpa peta bintang, tingkat kematian akan menjadi bahkan lebih tinggi. Pemuda lain di sampingnya mengetuk meja dengan ringan. Sekarang bumi telah berhenti di sini dan Raja Naga begitu kuat, kita hanya memiliki 2 cara. Kita dapat menemukan peta bintang dan meninggalkan tempat ini, atau kita dapat mengambil planet ini dan terus maju. Tetapi premisnya adalah orang-orang dari istana berharga Ling Qiao dan aula suci akan memimpin, dan Raja Naga tidak akan menghentikan kami. Tidak mungkin bagi Raja Naga untuk tidak menghentikan kita. Sekarang sangat jelas bahwa begitu bumi benar-benar mencapai galaksi tanpa batas, kekuatan di belakang istana berharga Ling Qiao dan aula suci pasti akan menghancurkan Raja Naga dan yang lainnya. Raja Naga akan pasti tidak mengambil risiko. Ini benar-benar menyusahkan. Awalnya aku berpikir untuk pergi saat bumi hendak memasuki galaksi tanpa batas, tapi sekarang. Keempat sosok itu berkata dengan agak tak berdaya. Memikirkan bagaimana mereka telah jatuh ratusan ribu tahun yang lalu, dan sekarang setelah mereka bangkit kembali dan mendapatkan jiwa naga, mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mampu menekan dunia seumur hidup. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Raja Naga akan muncul entah dari mana dan menekan mereka, membuat mereka sangat ketakutan. Sekarang, mereka bahkan lebih pasif. Saudara ini, karena kamu ada di sini, tunjukkan dirimu. Pada saat ini, telinga seorang pemuda sedikit berkedut saat dia melihat ke atas. 3 sosok lainnya juga sedikit terpana saat mereka menyipitkan mata. Seperti yang diharapkan dari putra surga naga sejati. Aku segera menemukannya begitu aku tiba. Seorang pria parubaya berjubah hitam muncul dan menatap mereka tanpa ekspresi. Oh,
Aku pikir itu siapa? Ternyata itu adalah guk-guk liar dari istana berharga Ling Qiao. Seorang pria muda memandang pria parubaya berjubah hitam dan berkata dengan sedikit jijik. Pria parubaya berjubah hitam itu tercengang dan perlahan menjadi malu. Dadanya naik dan turun sedikit. 4 putra surga naga sejati, saya mewakili istana berharga Ling Qiao dan gereja suci untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. PFFT, bergabunglah denganmu. Kamu tidak bercanda, kan? Bergabung denganmu dan biarkan Raja Naga menyiksamu. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara mengejek terdengar. Kamu harus tahu bahwa hanya istana berharga Ling Qiao kita dan aula suci yang memiliki peta bintang. Aku dapat memberitahumu tanpa melebih-lebihkan bahwa tanpa peta bintang, hampir tidak mungkin untuk memasuki bidang bintang tanpa batas atau bidang bintang kehidupan lainnya. Bahkan jika kita memiliki atlas bintang saat itu, kita masih kehilangan lebih dari 10 ahli alam dewa, dan ini dengan bantuan para ahli dari pasukan kita. Jubah hitam terus berkata tanpa ekspresi. Kemudian, keempat pemuda itu juga membuang ekspresi mengejek mereka. Dewa istana berharga Ling Qiao juga mengatakan yang sebenarnya. Terus bawa bumi ke medan bintang tanpa batas. Kekuatan di belakang kami dapat menjamin bahwa setelah kami masuk, mereka tidak akan menyerangmu. Kami bahkan bersedia memberimu beberapa sumber daya. Pria parubaya berjubah hitam itu melanjutkan. Hehe, lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang pria muda tersenyum dan terus bertanya. Hentikan Raja Naga mengganggumu. Kupikir lebih baik melupakannya. Bahkan jika istana berharga Ling Qiao dan aula suci bergabung dengan semua dewa, mereka tidak akan cukup untuk melawan Raja Naga. Sebelum kita memiliki kekuatan untuk melawan Dragon Bay, kita tidak akan mengirim diri kita sendiri ke kematian kita. Sebelum pria parubaya berjubah hitam itu bisa menjawab, pemuda di sampingnya langsung berkata. Bagaimana jika kita memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga? Apakah kalian semua ingin bergabung dengan kami? Pria parubaya berjubah hitam memandang mereka dan tiba-tiba bertanya. Hah? Keempat pemuda yang duduk di sana sedikit tertegun dan perlahan berdiri. Ketika kamu memilikinya, datang dan temukan kami. Mereka berempat saling memandang dan berkata tanpa ekspresi. Baiklah. Pria parubaya berjubah hitam itu sedikit mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga, kita. Melihat pria parubaya berjubah hitam itu pergi, sosok itu mengerutkan kening dan bertanya dengan samar. Kami masih belum mengetahui sikap Raja Naga. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan, kami dapat mempertimbangkannya. Seorang pria muda berkata dengan binar di matanya. Mereka berempat adalah anggota Asosiasi Naga Sejati. Setelah Istana Harta Karun Pencakar Langit dan Aula Suci hampir dihancurkan oleh Raja Naga, Asosiasi Naga Sejati memiliki satu anggota lagi. Ada 2, tapi salah satunya menerobos langit berbintang. Bagaimana itu? Gereja suci itu terletak di pegunungan di barat. Saat ini, ada 9 sosok yang duduk di dalam gereja suci. Yuan Kui, yang berada di tengah, menatap pria parubaya berjubah hitam itu dan bertanya dengan cemberut. Seperti yang diharapkan, sebelum kita memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga, semua dewa tidak akan bergabung dengan kita. Kekuatan Raja Naga terlalu kuat. Pria parubaya berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Saat ini, orang-orang dari istana berharga Ling Qiao dan aula suci meringkuk di dalam aula suci dan tidak berani keluar. Mereka takut Raja Naga akan memimpin bawahannya untuk menyerang mereka. Di medan bintang tanpa batas, bahkan jika seorang ahli yang telah menyalakan 8 atau 9 gumpalan api dewa tiba di sini, itu akan memakan waktu setidaknya 2 tahun. Kali ini terlalu lama. Saat ini, kita hanya punya satu cara. Luke Owen duduk di samping Yuan Kui dan berkata dengan wajah muram. Saat ini, tubuhnya tampak seperti anak kecil. Energi di tubuhnya sangat lemah, dan kekuatannya hanya di alam dewa. Dia duduk di sana dan tampak sedikit lucu. Dia bukan satu-satunya yang terlihat seperti ini di aula suci. Setelah Luke Owen selesai berbicara, dia melihat seorang pemuda di sebelahnya. Di aula suci, semua orang melihat pemuda itu. Kami sudah menerima perintah dari atasan. Kami dapat membantu Anda memulihkan kultivasi Anda dengan sekuat tenaga, tapi ingat janji Anda. Yuan Kui berkata kepada pemuda itu. Jangan khawatir, tapi kamu harus ingat janjimu. Jejak kegembiraan melintas di mata pemuda itu saat dia berkata kepada Yuan Kui dan yang lainnya. Jangan khawatir. Yuan Kui dan yang lainnya mengangguk dan menyerahkan cincin interspatial kepada pemuda itu satu persatu. Ini semua adalah sumber daya dari gedung pencakar langit kita yang berharga.
Ini semua adalah sumber daya dari aula suci kita. Sumber daya ini seharusnya cukup bagimu untuk pulih ke level 7 gumpalan api ilahi. Satu persatu, cincin interspatial terbang ke sisi pemuda itu. Pria muda itu mengulurkan tangannya dan memeriksa sumber daya di dalamnya. Matanya terbakar oleh gairah. Dalam 10 tahun terakhir, bumi telah pulih. Sumber daya yang diperoleh istana berharga Ling Qiao dan tempat perlindungan jauh melebihi harapan semua orang. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat menikmati sumber daya itu sendiri. Mereka harus menyimpan 50% sumber daya dan menyerahkannya ketika mereka kembali ke area bintang tanpa batas. Tapi sekarang, mereka harus mengeluarkan semuanya. Pria muda di depan mereka adalah Dewa Kebangkitan yang telah ditundukkan oleh istana berharga Ling Qiao di negara dewa. Di depannya, dia memiliki kekuatan 8 gumpalan api suci. Sekarang, dia telah menyalakan 1 gumpalan api suci. Selama dia diberi sumber daya yang cukup, dia dapat dengan cepat pulih ke puncaknya. Kartu truf terakhir dari istana berharga Ling Qiao dan aula suci adalah menggunakan semua sumber daya mereka untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Pada saat itu, selama mereka bisa menekan Raja Naga, semua yang telah mereka lakukan tidak sia-sia. Aku akan pergi dan memulihkan kekuatanku sekarang. Tidak akan lama lagi aku bisa menekan semua Raja Naga dan yang lainnya, hahaha. Pemuda itu mengambil cincin interspatial satu persatu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Jika bukan karena 2 makam ilahi dewa-dewa yang kekal di planet ini, Tuan dan yang lainnya tidak akan mau mengambil begitu banyak sumber daya. Yuan Kui menatap pemuda yang menghilang dan bergumam. Saat ini, selama kita bisa menghancurkan Raja Naga itu, semuanya akan baik-baik saja. Luke Owen melihat tubuhnya sendiri dan ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Alasan mengapa dia menjadi seperti ini adalah karena Raja Naga. Kecuali kita bisa membunuhnya dengan kepastian 100%, kita tidak boleh bertindak gegabah kali ini. Mata Yuan Kui juga dipenuhi dengan kebencian saat dia menggeram. Dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Raja Naga adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Apakah ada cara untuk memasuki kedua makam itu? Luke Owen memandang dewa di sampingnya dan bertanya. Tidak, belum ada yang memasuki makam Kutub Selatan. Ada beberapa puncak gunung utama di Kutub Utara, tapi belum ada yang masuk. Dewa menggelengkan kepalanya. Makam Tuhan Mahadewa tertinggi tidak semudah itu untuk dimasuki. Yuan Kui berkata dengan lembut. Jika kita bisa masuk, jika kita bisa mendapatkan warisan dewa-dewa, maka Raja Naga kecil tidak perlu takut. Luke Owen mendesah pelan. Segera, kuil itu sunyi. Hahaha, hahaha, aku sudah masuk, akhirnya aku masuk. Namun, pada saat ini, di tengah gunung di kuburan Kutub Utara, seorang pemuda gemetar saat menatap patung yang diselimuti cahaya ilahi. Dia sangat bersemangat saat dia berjalan menuju patung itu, air mata mengalir di matanya. Ini adalah kesempatanku, ini adalah kesempatan besar milikku. Aku awalnya sebutir pasir di medan bintang yang tak terbatas. Aku mengikuti para dewa di sini, tapi aku masih seperti debu. Hari ini, saya akhirnya mendapat kesempatan. Saya ingin mengendarai angin dan menerobos 9 langit. Tidak lama kemudian, saya akan membiarkan nama saya bergema di seluruh langit berbintang. Hahaha. Dunia ini, tunggu aku kembali. Pria muda itu gemetar saat dia berjalan ke depan patung. Dengan plop, dia berlutut dan bersujud dengan berat. Weng, pada saat ini, cahaya ilahi dari patung itu bersinar terang, menyelimutinya. Sosok yang bersujud berlutut di sana. Boom, boom, boom. Pada saat ini, seluruh makam Dewa Kutub Utara tiba-tiba memancarkan tekanan yang agung. Tekanan yang sangat menakutkan menyebabkan semua orang di makam ilahi mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di makam ilahi? Suara apa itu? Dan tekanan ini? Suara kaget terdengar dari dalam makam ilahi. Para dewa di dalam makam dewa juga memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka menatap tajam ke puncak utama. Bes-bes. Pada saat ini, kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba mendarat di tubuh mereka. Tubuh semua orang dikirim terbang keluar. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, lebih dari 100.000 orang muncul di pintu masuk makam dewa. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menilai lingkungan mereka. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah dikeluarkan, murid mereka mengerut. Bagaimana semua orang tiba-tiba diusir dari makam ilahi? Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang memasuki puncak utama makam ilahi? Bagaimana mungkin? Seseorang memperoleh warisan di dalam makam dewa. Kalau tidak,
Mengapa semua orang tiba-tiba diusir? Pada saat ini, semua orang sedang berdiskusi dengan kaget. Bahkan beberapa dewa menatap kaget. Tidak mungkin seseorang benar-benar mendapatkan warisan dewa-dewa, kan? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Naga. Bumi ini menjadi semakin menakutkan. Ekspresi semua dewa di sekitarnya agak tidak sedap dipandang. Sekarang ada Raja Naga di bumi kecil ini, bagaimana mereka bisa bertahan jika ahli yang menakutkan akan lahir? Di makam Dewa Kutub Utara, semua orang telah diusir. Diduga seseorang telah memperoleh warisan dari dewa-dewa yang abadi. Dewa-dewa abadi adalah alam di atas alam dewa. Dia bisa menekan bidang bintang. Dia pasti ahli bidang bintang. Dia bisa langsung menghancurkan planet kehidupan. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari dewa-dewa yang kekal, dia akan melakukannya menjadi tak terkalahkan di dunia. Diduga seseorang telah memperoleh warisan dari dewa-dewa. Apa itu dewa-dewa yang abadi? Dia memiliki umur 1.000.000 tahun. Dia memiliki kehidupan yang hampir abadi. Dia dapat menekan medan bintang. Dia adalah alam semesta sejati pakar. Apa yang terjadi di makam Dewa Kutub Utara segera menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di internet mendiskusikannya. Bumi, yang telah diam selama sebulan, sekali lagi gempar karena apa yang terjadi di makam dewa. Lagi pula, makam dewa adalah tempat yang bahkan Raja Naga dan dewa lainnya tidak bisa masuk. Itu adalah keberadaan dari tingkat yang lebih tinggi. Berita itu dengan cepat menyebar ke setiap dewa. Dewa-dewa yang tersisa dari gereja suci dan istana berharga Lingqiao juga menerima berita dengan sangat cepat. Ketika semua dewa menerima berita itu, ekspresi mereka sedikit jelek. Bahkan ahli negara saleh lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Saat ini, bumi sudah memiliki keberadaan seperti Raja Naga yang telah menekan dunia seumur hidup. Jika seorang ahli muncul sekarang, pada akhirnya, yang tidak beruntung akan tetap menjadi dewa. Bahkan True Dragon Sons of Heaven tidak berdaya saat mereka melihat berita ini. Entah kita meninggalkan bumi atau mendapatkan peluang di bumi. Jika tidak, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi pada bumi. Beberapa dewa berpikir sendiri saat mereka menyaksikan perubahan satu persatu. Pada saat ini, mereka harus mempertimbangkan masa depan. Suara mendesing. Saat ini, di Samudra Pasifik, banyak sosok melayang di langit. Wang Xian melayang di langit dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, Ao Jian dan Ao Qitian berdiri di kiri dan kanan. Anggota Istana Naga lainnya tidak mengikuti mereka. Ao Jian, Qitian, periksa sekeliling dan lihat tempat mana yang cocok untuk menampung Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Ao Qitian dan Ao Jian. Itu Raja Naga. Keduanya mengangguk. Setelah Istana Naga dipindahkan ke sini, temukan kesempatan untuk menghancurkan sisa-sisa istana berharga Lingqiao dan gereja suci dan dapatkan bagan langit berbintang dari mereka. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka seharusnya bisa mendapatkan pijakan di galaksi yang tak terbatas. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia dengan cepat berteleportasi ke kota Jiang. Dia masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Ji Lingfei. Selain itu, dia telah pergi selama sebulan. Dia bertanya-tanya apakah kedua gadis itu merindukannya. Berdengung. Kota Jiang telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Akademi Gerbang Naga telah berkembang lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ketika Wang Xian tiba di atas kota Jiang, dia segera melihat perubahan di seluruh kota. Tidaklah berlebihan untuk menyebut kota sungai saat ini sebagai dunia yang paling makmur. Akademi Longmen, yang memiliki dua dewa yang mengawasinya, didukung oleh kekuatan Raja Naga yang tak terkalahkan. Sekarang, Akademi Longmen adalah kekuatan paling kuat di bumi. Merasakan bahwa kedua gadis kecil itu juga berada di Akademi Longmen, sosok Wang Xian melintas saat dia datang langsung ke gedung di tengah Akademi Longmen. Ah, adik kecil, kamu masih tahu cara kembali. Hua Er melihat Wang Xian tiba-tiba muncul di samping mereka dan meneriakinya dengan ketidakpuasan yang jelas. Bang, gadis kecil, Wang Xian langsung membenturkan kepalanya. Wah, kamu langsung pergi selama sebulan. Sekarang kamu kembali, kamu ingin memukulku. Hiks. Hua Er menjerit aneh. Wang Xian terdiam saat dia mengeluarkan dua janin serval dan menyerahkannya kepada kedua gadis kecil itu. Saat kedua gadis itu merasakan kekuatan misterius yang terkandung dalam janin serval, mereka sedikit terkejut. Mereka langsung memejamkan mata. Menguasai. Xiao berlari dan Ji Lingfei yang berada di samping menyambutnya dengan hormat. Bagaimana? Apakah sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini?
Wang Xian bertanya kepada mereka sambil tersenyum sambil duduk di kursi di dalam. Tuan, sesuatu yang besar memang telah terjadi. Di makam Dewa Kutub Utara, setiap orang yang memasuki makam Dewa diusir. Banyak orang menduga bahwa seseorang telah memperoleh warisan dari Tuan Dewa. Xiao berlari sedikit mengernyit dan berkata, "Hah, semuanya dikeluarkan." Wang Xian sedikit terkejut. Sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Jika seseorang benar-benar mendapatkan warisan dari Guru Dewa, bahkan dia harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, orang itu adalah penguasa Tuhan. Itu mungkin baginya untuk meninggalkan beberapa harta yang sangat menakutkan. Guru, aku juga punya sesuatu di sini. Pada saat ini, Jiling Fei yang berada di samping juga berkata dengan sedikit cemberut. Ada apa? Aku di sini karena ada yang ingin kutanyakan juga padamu. Wang Xian mengesampingkan masalah makam dewa. Bahkan jika seseorang benar-benar mendapatkan warisan dari Tuan Dewa, setidaknya butuh beberapa dekade atau bahkan ribuan tahun bagi pewaris itu untuk tumbuh dewasa. Pada saat itu, dia mungkin telah menembus perubahan keenam dari alam naga ilahi. Beberapa hari yang lalu, tuanku mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia akan menghakimiku di masa depan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan kita semua. Wajah Jiling Fei dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melanjutkan, selain itu, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja pada kakak laki-laki saya. Saya khawatir mereka akan memiliki cara lain untuk membalas dendam. Selain itu, aku takut tuanku secara pribadi akan turun ke sini. Apa ranah tuanmu? Seberapa kuat dia di galaksi tak terbatas? Jika dia turun ke sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya secara berurutan. Dia tidak takut pada orang-orang yang selamat dari istana berharga Lingqiao. Bahkan jika mereka tidak membalas dendam, Wang Xian siap untuk menyingkirkan mereka. Sejauh yang saya tahu, tuanku telah menyalakan 8 gumpalan api ilahi. Dia juga seorang raksasa di galaksi yang tak terbatas. Jika dia turun ke sini, dia akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun. Aku hanya tidak tahu apakah tuanku akan mengambil risiko ini. Jiling Fei menjawab, 8 gumpalan api ilahi. Mata Wang Xian berkedip. Dia tidak terlalu khawatir tentang Dewa 8 gumpalan api ilahi. Bahkan jika dia turun ke sini 1 atau 2 tahun kemudian, dia akan mampu menghadapinya saat itu. Saat itu, belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Faktanya, dia bahkan mungkin tidak membutuhkan pihak lain untuk turun. Dia bahkan mungkin membawa bumi langsung ke galaksi tanpa batas. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh tanah mulai bergetar tiba-tiba. Seolah-olah gempa besar telah terjadi. Bagaimana situasinya? Wang Xian sedikit terkejut. Dia langsung terbang ke langit. Xiao berlari dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan takjub. Mereka melayang di langit di atas Akademi Longmen. Ini, kejutan yang menyenangkan. Ketika Wang Xian melihat ke arah selatan, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka kerajaan dewa akan muncul lagi di selatan. Itu adalah kerajaan ilahi yang benar-benar baru. Dalam 10 tahun terakhir, banyak kerajaan dewa dan tanah kuno telah muncul. Saat itu, Wang Xian telah melewatkan banyak harta. Dia tidak menyangka bahwa masih ada kerajaan dewa dan tanah kuno di bumi yang sedang pulih. Ini benar-benar hadiah untuknya. Kerajaan Tuhan ini milik Istana Naga. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mendapatkannya. Apa yang terjadi di selatan? Apakah daratan kuno lainnya muncul? Aku tidak menyangka tanah kuno akan muncul saat ini. Berapa banyak harta yang dimiliki bumi ini? Cepat, semua orang di makam Dewa Kutub Utara telah diusir. Aku tidak menyangka kerajaan dewa akan segera muncul. Kerajaan dewa yang baru saja muncul pasti memiliki banyak harta di dalamnya. Ketika tanah kuno di selatan berguncang dan kerajaan dewa muncul, semua orang dengan cepat terbang menuju selatan. Kerajaan ilahi yang baru. Semua dewa di bumi merasakan perubahan di selatan dan mengungkapkan ekspresi bahagia. Mereka segera terbang menuju kerajaan dewa di selatan. Setiap kerajaan dewa yang baru saja digali pasti memiliki harta dewa ini saat dia masih hidup. Jika dewa ini memiliki kekuatan 8 atau bahkan 9 gumpalan api dewa ketika dia masih hidup, harta di dalamnya mungkin merupakan peluang besar bagi dewa mereka. Khusus untuk para dewa di bumi yang baru saja pulih, selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat dengan cepat meningkat. Penampakan kerajaan Tuhan ini mungkin lebih berharga bagi mereka daripada kuburan di kutub utara dan selatan. Sekelompok dewa segera terbang menuju tanah kuno di selatan. Ayo pergi. Kami juga akan pergi. Pada saat yang sama, Wang Xian berbicara dengan Xiao berlari dan yang lainnya di langit di atas Akademi Gerbang Naga.
Dia kemudian terbang menuju kerajaan ilahi di selatan. Setelah 2 teleportasi berturut-turut, mereka segera tiba di atas tanah kuno yang baru muncul. Kerajaan ilahi ini cukup besar. Wang Xian memandangi kerajaan dewa di depannya, matanya berbinar. Kerajaan dewa yang baru saja digali ini memiliki luas 300 km. Kerajaan ilahi berbeda dari kerajaan ilahi kuno lainnya. Itu dipenuhi dengan aura liar. Di tengah kerajaan dewa ada patung singa emas selebar 1000 meter. Sepertinya ini adalah kerajaan ilahi dari Raja Singa Emas. Hua Er dan Keier melihat kerajaan Raja Singa Emas di bawah dan menebak dengan ragu. Raja Singa Emas. Wang Xian menatap kedua gadis kecil itu. Raja Singa Emas adalah dewa binatang iblis. Ia telah menyulut 8 gumpalan api suci. Ia sangat kuat. Keier memperkenalkannya pada Wang Xian. 8 gumpalan api ilahi. Sepertinya ada banyak hal baik di dalamnya. Wang Xian tersenyum dan mengamati seluruh kerajaan dewa dengan mata naganya. Ada pintu masuk ke kerajaan ilahi yang benar-benar terbuka. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membuka pintu masuk dari tempat lain. Kerajaan dewa yang telah kehilangan Tuhannya hanya bisa menahan serangan 2 hingga 3 gumpalan dewa. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari sekitarnya. Satu persatu, para dewa sudah tiba di pintu masuk. Kerajaan Tuhan yang baru digali pasti akan membuat seluruh dunia gila. Apalagi kerajaan Tuhan yang digali berbeda dengan makam dewa abadi. Tidak terlalu sulit untuk masuk. Bas bas bas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir 10 dewa muncul di sekitarnya. Selain itu, ada ratusan ribu orang yang berkumpul di sekitarnya. Mata mereka terbakar saat mereka menatap kerajaan Mahadewa tertinggi di depan mereka. Ayo pergi ke pintu masuk. Wang Xian bergerak dan tiba di tengah pintu masuk kerajaan Tuhan. Hah! Ketika Wang Xian melayang di tengah pintu masuk, semua orang sedikit terkejut. Bahkan murid para dewa sedikit berkontraksi saat mereka menatap Wang Xian dengan ekspresi serius. Itu Raja Naga. Raja Naga juga ada di sini. Raja Naga ada di sini. Ini. Ratusan ribu orang memandangi Wang Xian dan yang lainnya di tengah pintu masuk. Mata mereka berbinar. Tidak ada yang diizinkan memasuki kerajaan ilahi ini tanpa izinku. Wang Xian melirik ke 10 dewa di sekitarnya dan berkata dengan tenang. Suaranya langsung terdengar oleh semua orang. Ayo masuk. Setelah Wang Xian selesai berbicara, dia langsung terbang ke kerajaan dewa. Dia mengabaikan semua orang di sekitarnya. Mendesis. Ratusan ribu orang di sekitar sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Raja Naga. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah mereka. Kita hanya bisa menunggu Raja Naga dan yang lainnya keluar sebelum kita minum sup. Ini adalah dunia yang kuat. Di masa lalu, beberapa kekuatan utama dari istana berharga Ling Qiao memonopoli tanah kuno ini. Sekarang, giliran Raja Naga. Mari kita lupakan saja. Beberapa orang berbicara tanpa daya. Sekarang Raja Naga telah menekan dunia seumur hidup, harta yang digali secara alami akan ditempati oleh Raja Naga. Mereka tidak memiliki hak untuk bersaing dengannya. Lagi pula, istana berharga Ling Qiao dan gereja suci hampir hancur. Ini, dibandingkan dengan penduduk asli di bumi, para murid yang mengikuti para dewa untuk turun dan para dewa di sekitarnya yang telah menyalakan api ilahi mereka terlihat sangat malu. Saat ini di bumi, selain makam dewa, hanya kerajaan dewa ini yang ingin mendapatkan sumber daya. Sekarang kerajaan dewa telah diduduki langsung oleh Raja Naga, ini. Semua dewa tampak sangat tidak senang. Bumi awalnya sangat kecil, dan sekarang ada banyak dewa. Tidak ada cukup sumber daya untuk dibagikan. Kerajaan ilahi ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang mereka ditempati oleh Raja Naga. Adapun meminta mereka untuk bersaing dengan Raja Naga, mereka benar-benar tidak berani. Sekarang Raja Naga telah menekan mereka seumur hidup, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka hanya akan mengikuti jejak istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Bas bas bas. Saat ini, beberapa dewa lain telah tiba. Mendengar diskusi di sekitar mereka, mereka sedikit mengernyit. Keempat putra naga sejati dari surga dari pertemuan naga sejati yang sakral saling memandang dan menggelengkan kepala dengan cemberut. Semuanya, selama Raja Naga ada di sini, harta apapun di bumi tidak ada hubungannya dengan kita. Sekarang bumi telah berhenti di kehampaan alam semesta, memasuki langit berbintang tidak diragukan lagi merupakan pelarian yang sempit. Saat ini, kita dapat mengambil risiko melarikan diri atau menghancurkan Raja Naga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga para dewa di sekitarnya. Mata para dewa di sekitarnya berkedip. Hehe, hancurkan Raja Naga.
Dengan apa kita gunakan untuk menghancurkan Raja Naga? Mari kita tunggu sampai istana berharga Ling Xiaomu memiliki kekuatan untuk melawan gereja suci. Dewa dengan dingin menjawab ke suatu arah. Wajahnya suram, dan tubuhnya bergerak, langsung meninggalkan tempat ini. Para dewa di sekitarnya meninggalkan tempat itu dengan enggan. Segera, semua dewa pergi. Hehe, sepertinya mereka goyah. Dua sosok berdiri di langit setinggi 100.000 meter dan berkata dengan tenang. Meskipun mereka bimbang, pada akhirnya mereka masih harus bergantung pada kita. Kecuali kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk melawan Raja Naga, mereka tidak akan bergabung dengan kita. Sosok lain berkata dengan tenang. Semuanya tergantung pada Qi Yang itu. Dia telah menggunakan semua sumber daya Ling Xiao dan Sein Hall kita dan menempatkan segalanya padanya. Aku harap dia tidak akan mengecewakan kita. Sosok di sebelahnya berkata penuh harap. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menyalakan 5 gumpalan api suci. Setelah beberapa waktu, kita akan dapat membalas dendam sepenuhnya. Mata kedua sosok itu bersinar dengan cahaya dingin. Mereka menatap kerajaan ilahi dengan kebencian di mata mereka, dan sosok mereka perlahan menghilang. Dadi benar-benar mendominasi sekarang. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Keren sekali. Di dalam kerajaan Tuhan, Hua RKR memegang lengan Wang Xian di kedua sisi dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Setelah menekan istana berharga Ling Qiao dan gereja suci, secara alami akan ada beberapa keuntungan. Wang Xian tersenyum. Istana naga telah menekan istana berharga Ling Qiao dan gereja suci untuk seumur hidup ini. Selama periode ini, istana naga secara alami akan mengambil alih kerajaan dewa. Adapun dewa-dewa lain, apakah mereka akan keberatan? Terus. Sudah cukup bagus bahwa Wang Xian tidak menekan mereka semua. Ayo pergi dan lihat apakah ada harta karun di dalamnya. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke dalam. Semua tanah kuno di bumi adalah sumber daya yang sangat besar bagi kepiting Ao. Dia benar-benar bisa melahap semuanya. Namun, Wang Xian tidak melakukannya untuk saat ini. Tanah kuno kerajaan ilahi ini adalah tempat budidaya bagi orang-orang di bumi. Jika kepiting Ao melahap tanah kuno kerajaan dewa ini, kecepatan kultivasi orang-orang di bumi akan sama dengan kecepatan kultivasi di benua supernatural. Tanpa bantuan kerajaan dewa, sangat sulit untuk menghasilkan pembangkit tenaga setengah dewa. Itu berbeda dengan kerajaan ilahi ini. Kerajaan ilahi adalah tempat terbaik untuk berkultivasi di benua transendensi. Untuk masa depan orang-orang di bumi, Wang Xian memikirkannya dan memutuskan untuk tidak membiarkan kepiting Ao melahap semua kerajaan ilahi. Tuan, apakah Anda sudah menyalakan api ilahi? Mereka berlima sedang mencari semua jenis harta karun di kerajaan dewa. Ketika Xiao berlari dan yang lainnya melihat Wang Xian bergerak, mereka terkejut. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dalam beberapa hari, Istana Naga sekali lagi akan berdiri tegak di lautan. Ini dapat dianggap sebagai kembalinya Istana Naga sepenuhnya. Istana Naga, Xiao berlari menganggukkan kepalanya dalam diam. Saat itu, Istana Naga bawah air telah mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik di dunia. Sekarang, itu akan diperlihatkan kepada dunia lagi. Wah, Dadi, Golden Lion, sebenarnya ada singa emas di sana. Pada saat ini, suara bersemangat Hua Er datang dari depan. Hah, Wang Xian terbang dan melihat patung singa emas di tengah kerajaan Tuhan. Seperti yang diharapkan, ada 2 singa emas perkasa di sana. Kedua singa emas itu berukuran sekitar 10 meter. Bulu emas mereka tampak sangat perkasa. Singa emas yang sudah menjadi dewa. Mungkinkah Raja Singa Emas yang jatuh? Wang Xian terbang dan mengukurnya. Ayah, bukan Raja Singa Emas itu. Seharusnya keturunannya yang menggunakan metode khusus untuk menjaga mereka tetap hidup. Kedua singa emas ini sangat keren. Mereka terlalu keren. Hua Er dan Keier menatap kedua singa emas dengan mata berbinar. Namun, mereka tidak berani melewatinya. Lagi pula, mereka adalah 2 singa emas yang telah menyalakan segumpal api suci. Serangan mereka sangat ganas. Mengaum, mengaum. Kedua singa emas itu menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan ingin tahu dan dingin. Mereka menyeringai dan meraung. Mereka memang kuat. Jika kamu menyukainya, biarkan mereka menjadi tungganganmu. Wang Xian memandangi 2 singa emas itu dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, kekuatan naga yang dipancarkan dari tubuhnya langsung menutupi kedua singa emas itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Kedua singa emas merasakan kekuatan naga dari Wang Xian dan mata mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sangat menakutkan. Mereka berbaring di tanah dan menatap Wang Xian dengan mata gemetar. Jangan takut,
jangan takut. Ayo, aku akan memberimu makanan enak. Hua Er dan Keier melihat pemandangan ini dan segera mengeluarkan makanan. Dia berjalan ke dua singa emas dan menyerahkannya kepada mereka. Roar-roar, jangan bunuh kami. Kedua singa emas memandang Hua Er dan Keier. Tubuh mereka menyusut hingga hanya berukuran 1 meter. Ikuti kami dan kami tidak akan menggertakmu. Tidak ada yang berani menggertakmu di masa depan. Bagaimana? Hua Er mengambil makanan itu dan meletakkannya di samping mereka. Mengaum. Kedua singa emas memandang Wang Xian dengan ketakutan. Mereka membungkuk ke arah Hua Er dan Keier untuk menunjukkan ketundukan mereka. Wow, kamu sangat patuh. Itu bagus. Aku akan memanggilmu emas dan koin emas mulai sekarang. Hehe. Hua Er berkata dengan penuh semangat. Kedua singa emas itu terbaring tak bisa berkata-kata. Ayo pergi. Kami akan mengambil semua harta di kerajaan ilahi. Wang Xian berjalan mendekat dan memesan dua singa emas. Sekarang setelah dia menyalakan api dewa, sebagai salah satu naga dewa teratas di alam semesta, bahkan jika singa emas bukan dari suku air, mereka masih tidak dapat melawan di bawah tekanannya. Ini juga alasan mengapa kedua singa emas itu rela tunduk pada kedua gadis kecil itu. Ho, ya, kedua singa emas itu berbicara kepada Wang Xian dengan kagum dan berdiri perlahan. Kalian berdua, tumbuh lebih besar dan bawa kami bersama. Hua Er menepuk kepala Golden Lion dan berbicara kepada mereka. Ho, kedua singa emas itu mengangguk dan kembali ke ukuran semula 10 meter. Mereka tidak lupa makan makanan yang diberikan Hua Er kepada mereka. Mengaum, kedua gadis kecil itu menunggangi Golden Lion. Mereka melompat ke udara, menyebabkan kedua gadis kecil itu bersorak. Gunung tingkat dewa bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh dewa biasa. 2 jam kemudian, Wang Xian dan yang lainnya menggeledah seluruh kerajaan Tuhan dan menyimpan semua barang berharga. Ayo pergi, koin emas. Hua Er Keier duduk di Golden Lions dan berkata dengan keras sambil membelai bulu mereka dengan penuh semangat. Mengaum, kedua singa itu meraung dan terbang keluar dari kerajaan dewa sambil memancarkan aura yang kuat. Raungan megah bergema di seluruh langit. Saat mereka terbang, sudah ada jutaan orang berkumpul di luar kerajaan dewa. Meski karena perintah Raja Naga, tidak ada yang berani masuk, mereka tetap menunggu. Ketika Raja Naga keluar, mereka bisa makan sup. Ketika mereka melihat dua binatang ilahi yang memancarkan kekuatan ilahi terbang keluar dari dalam, mereka terkejut. Ya Tuhan, itu singa emas, itu adalah binatang dewa yang menyalakan api dewa. Lihatlah mereka, di atas mereka adalah dua putri Raja Naga. Astaga, dua binatang suci telah menjadi tunggangan putri Raja Naga. Hanya dalam 2 jam singkat, Raja Naga dan yang lainnya telah menaklukkan dua binatang suci. Ini adalah binatang suci. Suara kaget terdengar satu demi satu saat semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Raja Naga benar-benar mendapatkan dua binatang suci di tanah kuno. Ini siapa yang tidak akan tergoda? Semua orang bisa memasuki kerajaan dewa. Masih ada beberapa sumber daya di dalamnya. Pada saat ini, suara Raja Naga terdengar. Semua orang melihat ke arah pintu keluar dan melihat bahwa Raja Naga dan yang lainnya juga telah terbang keluar. Masih ada beberapa sumber daya di dalam. Ayo masuk. Ayo cepat masuk. Ada beberapa hal yang tidak disukai Raja Naga, tapi itu adalah harta karun bagi kita. Cepat, cepat. Semua orang terkejut bahwa Raja Naga telah memperoleh dua tunggangan binatang buas dan dengan panik bergegas ke tanah kuno. Selain itu, tanah kuno telah muncul sekali lagi. Kata-kata Raja Naga telah mengintimidasi semua dewa. 2 jam kemudian, Raja Naga menaklukkan dua binatang dewa, singa emas, dan pergi. Dua putri Raja Naga mengendarai dua binatang suci, singa emas. Itu terlalu keren. Raja Naga telah memperoleh dua binatang dewa yang telah menyalakan api dewa di tanah kuno. Kekuatan Raja Naga telah diperkuat sekali lagi. Kurang dari sehari setelah tanah kuno lahir, seluruh dunia sekali lagi gempar. Secara khusus, kemunculan dua binatang dewa, singa emas, menyebabkan wajah semua orang menunjukkan ekspresi iri dan kaget. Ini adalah dua binatang ilahi di tingkat dewa. Mereka benar-benar telah menjadi tunggangan putri Raja Naga. Menggunakan binatang suci sebagai tunggangan, konsep macam apa ini? Di seluruh bumi, tidak ada yang sekuat Raja Naga. Berita itu menyebabkan kejutan besar. Apalagi saat para dewa melihat berita ini, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dua tunggangan binatang buas. Jika mereka bisa memasuki kerajaan dewa, kedua binatang dewa ini mungkin dijinakkan oleh mereka. Ini adalah dua tunggangan binatang buas. Semua dewa merasakan kecemburuan yang mendalam. Suatu kali,
Anak hewan peliharaan setingkat binatang buas dapat menyebabkan dua kekuatan kuat untuk memperebutkannya. Sekarang, mereka juga ingin memperebutkannya. Jika istana berharga Lingqiao dan gereja suci benar-benar memiliki cara untuk melawan Raja Naga, bukan tidak mungkin untuk bergabung. Terkadang, beberapa risiko harus diambil. Beberapa dewa melihat informasi di internet dengan mata dingin. Tidak ada orang yang bisa menjadi dewa yang ragu-ragu. Mereka semua memiliki keberanian mereka sendiri. Jika mereka benar-benar dipaksa sampai batas tertentu, mereka akan lebih gila dari orang lain. Semuanya demi menjadi lebih kuat. Dewa saat ini sudah dipaksa ke tepi jurang. Jika itu adalah istana harta karun surga yang menjulang tinggi dan gereja suci yang menekan kehidupan saat ini, mereka mungkin memilih untuk bertahan untuk jangka waktu tertentu. Lagi pula, dua kekuatan utama akan membawa bumi ke medan bintang yang tak terbatas. Sekarang bumi berlabuh di kehampaan, tidak ada peta langit berbintang dan tidak ada harapan perbaikan. Dalam situasi di mana tidak ada jalan ke depan, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Dua binatang dewa. Saat itu, kami mengumpulkan lebih dari selusin kerajaan dewa, tapi kami tidak mendapatkan harta seperti binatang dewa. Pada awalnya, hanya beberapa kerajaan dewa yang lemah yang ditemukan. Jika ada lebih banyak kerajaan dewa yang akan datang, mereka tidak akan lebih buruk dari kerajaan dewa singa emas. Raja Naga orang pembawa sial, jika bukan karena mereka, semua harta akan menjadi milik kita. Saat kita kembali, kita pasti bisa menyalakan satu atau dua gumpalan api suci. Pada saat ini, di Aula Suci, istana berharga Lingqiao dan dewa-dewa lain dari Aula Suci mengungkapkan ekspresi marah ketika mereka mendengar berita itu. Semua ini awalnya milik mereka. Sekarang, mereka hanya bisa bersembunyi di sini. Marah dan tidak mau. Ayo tunggu sebentar lagi. 10 hari paling banyak, 10 hari paling banyak. Yuan Kui menarik napas dalam-dalam di samping. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Raja Naga, di villa di kota Jiang, Ao Jian dan Ao Qitian kembali tidak lama setelah Wang Xian dan yang lainnya kembali. Bagaimana, sudahkah kamu menemukan tempat yang cocok? Wang Xian segera bertanya kepada mereka. Raja Naga, kami telah menemukan 3 tempat yang lebih cocok untuk Istana Naga. Ao Jian mengangguk. Saat ini, jarum penenang laut di Istana Naga kita tingginya mencapai 10.000 meter. Hanya ada selusin tempat di lautan yang dalamnya lebih dari 10.000 meter. Kami akan memilih 3 lokasi bagus dari selusin tempat ini. Kami akan menunggu keputusan terakhirmu, Raja Naga. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan menggeser tubuhnya, dia berteleportasi menuju kedalaman lautan. Bumi telah mengalami perubahan. Seluruh bumi telah mengembang 4 hingga 5 kali lipat. Luas laut yang semula sedalam ribuan meter dan sedalam ribuan meter juga bertambah beberapa kali lipat. Bagian terdalam lautan sudah mencapai sekitar 20.000 meter. Itu benar-benar bisa menampung Istana Naga bawah air. Tempat ini lumayan. Namun, areanya tidak cukup besar. Kita perlu memodifikasinya di dasar lautan. Wang Xian memilih salah satu dari 3 lokasi. Itu terletak di tengah lautan dan ada pulau yang agak besar di sampingnya. Hubungi Gui Perdana Menteri. Minta dia untuk memodifikasi lingkungan. Setelah itu, kami akan segera memindahkan Istana Naga. Wang Xian menginstruksikan mereka sekali lagi. Itu Raja Naga. Keduanya mengangguk dan segera mengambil tindakan. Dadi, di mana Istana Naga sekarang? Menyenangkan. Ketika Wang Xian kembali, kedua gadis kecil itu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoran, Jiling Fei, dan yang lainnya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Wang Xian tersenyum misterius dan tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Ini membuat wajah kedua gadis kecil itu dipenuhi ketidaksenangan. Mereka mendengus dingin saat mencabut bulu koin emas dan kepingan emas. Ini membuat kedua singa emas itu ingin menangis tetapi tidak menangis. 2 minggu berlalu dengan sangat cepat. Ketika Wang Xian menerima berita dari anggota Istana Naga, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Masalah tentang lautan telah diselesaikan. Selanjutnya, saatnya untuk memindahkan Istana Naga. Xiao Lari, umumkan bahwa Istana Naga Laut telah kembali. Juga, umumkan bahwa semua dewa dapat menjadi murid luar Istana Naga. Mata Wang Xian berkedip saat dia memberi perintah pada Xiao Lari. Hah? Xiao Ran sedikit terkejut. Dia menatap tuannya dengan heran. Ya Tuan. Dia tidak bertanya lebih jauh dan segera mengangguk. Istana Naga akan dipindahkan ke bumi. Selanjutnya, kita akan menghancurkan istana berharga Lingqiao dan gereja suci.
Kita akan menemukan peta langit berbintang dan membuat bumi bergerak menuju galaksi tanpa batas sekali lagi. Mata Wang Xian berbinar. Selanjutnya, dia harus membuat rencana untuk masa depan. Selain menghancurkan gereja suci dan istana berharga Ling Qiao, dia juga berencana untuk merekrut para dewa. Merekrut mereka adalah untuk mempersiapkan bumi memasuki galaksi tanpa batas. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak dewa di bawah komandonya. Namun, Wang Xian tidak berencana merekrut para dewa ke Istana Naga. Di masa depan, dia mungkin mengatur agar dewa-dewa ini ditempatkan di Akademi Longmen. Untuk melawan agresi asing, pertama-tama seseorang harus tenang. Sebelum bumi memasuki galaksi tanpa batas, Wang Xian harus memastikan bahwa tidak ada masalah di dalam bumi. Kalian berdua, tidakkah kalian ingin tahu seperti apa Istana Naga itu? Ayo pergi, aku akan mengajak kalian melihatnya. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berkata pada Hua RKR. Baiklah, ayo naik koin emas dan sisanya. Mata kedua gadis itu berbinar saat mereka berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan terbang langsung menuju pusat lautan. Apa itu? Ketika mereka tiba di tengah lautan, 2000 murid dari Divisi Pertahanan Naga sedang berdiri di permukaan lautan. Mereka membentuk lingkaran dalam radius 1000 km. Mereka memegang trisula di tangan mereka, dan tubuh mereka memancarkan cahaya biru. Mereka memancarkan martabat yang kuat. Raja Naga, Perdana Menteri Ao Yecha dan sekelompok ahli negara yang saleh dari Istana Naga berdiri di depan mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka membungkuk hormat. Apakah kalian semua sudah siap? Wang Xian memandangi anggota Istana Naga dan berkata dengan lemah kepada mereka. Raja Naga, semuanya sudah siap. Perdana Menteri Gui membungkuk dan berkata. Baiklah, karena itu masalahnya, biarkan Istana Naga turun. Saat Wang Xian berbicara, dia bergerak dan segera tiba di pusat Divisi Pertahanan Naga. Dia mengulurkan tangannya sedikit ke arah langit. Di belakangnya, Hua RKR melihat pemandangan ini dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Berdengung, gemuruh. Pada saat ini, sebuah benda raksasa yang menutupi matahari muncul dari udara tipis di atas Wang Xian. Istana Naga yang luas dan megah perlahan muncul. Cahaya 9 warna menyelimutinya. Ketika terungkap di ruang ini, seluruh dunia bergetar. Itu mencakup area seluas lebih dari 1000 km dan tidak lebih kecil dari istana berharga Ling Qiao. Itu tampak lebih megah daripada istana berharga Ling Qiao. Jarum ilahi penenang samudera sepanjang 10.000 meter berdiri di tengah istana naga. Naga ilahi duduk di atasnya, dan kata-kata jarum ilahi yang menenangkan lautan berkedip dengan cahaya kemasan. Meski jaraknya beberapa ribu kilometer, masih bisa terlihat jelas. Wow, Hua R dan KR tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat istana naga megah. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, anggota istana naga segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak keras. Suara mereka menghancurkan bumi. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dengan lembut dan tiba tepat di atas istana naga. Istana naga akan ditekan seumur hidup. Wang Xian menatap istana naga di bawahnya. Dia melihat ke bawah pada segala sesuatu di sekitarnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Sebuah suara menyebar ke seluruh bumi. Istana naga akan ditekan seumur hidup. Ini adalah suara Raja Naga. Ini adalah suara Raja Naga. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, wajah mereka sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke arah laut. Apa itu? Apa itu? Ya Tuhan, apakah itu Istana Naga? Istana Naga Raja Naga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Istana Naga Raja Naga terletak di dasar lautan dan mengejutkan dunia. Sekarang, Istana Naga bahkan lebih mengejutkan. Ketika semua orang melihat Istana Naga yang sangat besar di dekat lautan, mereka terkejut. Saat ini, para dewa juga melihat ke arah lautan. Ketika mereka melihat Istana Naga Agung, pupil mata mereka mengerut lagi. Lihat di internet, murid Raja Naga, Din Xiao, telah memposting pesan. Dia mengatakan bahwa Raja Naga merekrut semua dewa. Para dewa dapat menjadi murid luar Istana Naga. Ini masalah besar. Raja Naga secara terbuka merekrut bawahan, dan hanya bawahan negara yang saleh. Ini Raja Naga terlalu mendominasi. Dia membuat semua dewa menjadi murid luar Istana Naga. Ketika semua orang dikejutkan oleh suara Raja Naga, seseorang di internet dengan cepat menemukan pesan yang baru saja diposting oleh Dekan Akademi Gerbang Naga, Xiaoran. Ketika mereka melihat isi pesan tersebut, mereka semua terkejut. Raja Naga benar-benar mengumumkan bahwa para dewa dapat bergabung dengan Istana Naga dan menjadi murid luar Istana Naga. Ini terlalu mendominasi.
Dia menjadikan para dewa sebagai anggota luar Istana Naga. Mungkin di bumi, hanya Raja Naga yang memiliki kekuatan untuk mengatakan ini. Raja Naga dan Istana Naga memang memiliki kualifikasi. Menjadi murid luar Istana Naga, Raja Naga ini agak tidak tulus. Para dewa dengan cepat menerima berita ini, dan ekspresi mereka menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Lagi pula, mereka juga dewa yang menyalakan api dewa. Jika kita tidak bergabung dengan Istana Naga, akankah Raja Naga menghancurkan kita? Beberapa mata dewa berkedip, dan mereka sangat suram. Ada juga beberapa dewa yang sedang mempertimbangkan apakah mereka harus meminta informasi dari Raja Naga atau tidak. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Di tengah benua saat ini, situasi seperti gempa terjadi lagi. Kerajaan ilahi yang besar perlahan-lahan digali. Tanah kuno, yang luasnya 2 hingga 300 km, sekali lagi mengguncang seluruh dunia. Di lautan, Wang Xian mengambang di atas Istana Naga. Saat dia merasakan getaran yang datang dari pusat benua, dia sedikit tertegun. Segera, senyum muncul di wajahnya. Apakah ini ucapan selamat atas kedatangan Istana Naga? Dia tersenyum tipis dan menatap para pemimpin Istana Naga. Kerajaan dewa baru telah muncul di pusat benua. Bawa semua barang berharga ke sini. Wang Xian berkata kepada para pemimpin Istana Naga. Keke, Raja Naga, serahkan pada kami. Aku akan pergi. Mosa dan Ba Qi melihat ke arah benua. Mata mereka berbinar. Qitian, Xingmu, bawa Ba Qi, Mosa, dan yang lainnya bersamamu. Perdana Menteri Gui memandang Ao Qitian dan Ao Xingmu dan memerintahkan. Ya, Perdana Menteri Gui. Ao Qitian, Ao Xingmu, dan yang lainnya mengangguk. Bersama dengan Ba Qi, Mosa, dan 2 anggota lainnya dari benih naga gila, mereka segera terbang menuju arah benua. Ada total 6 dewa, selain Ba Qi, Mosa, dan yang lainnya, yang hanya bisa melawan 2 gumpalan api dewa, Ao Qitian dan yang lainnya bisa melawan 4 gumpalan api dewa. Kekuatan ini cukup untuk menekan semuanya. Mungkin, hanya Yuan Kui dari istana berharga Ling Qiao yang sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, istana berharga Ling Qiao tidak berani datang dan mencari kematian. Menabrak, lengan Wang Xian perlahan terayun ke bawah. Istana naga raksasa jatuh ke dasar laut. Ayah, bawa kami ke Istana Naga untuk melihatnya. Suara bersemangat Hua RKR terdengar. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, ketika kerajaan dewa lainnya digali, perhatian seluruh dunia beralih dari Istana Naga ke Tanah Kuno. Banyak orang melonjak menuju Tanah Kuno. Di Tanah Kuno sebelumnya, bahkan jika Raja Naga adalah yang pertama masuk dan mengambil harta yang paling berharga, hal-hal yang tertinggal masih membuat mereka gila. Sekarang, mereka harus bergegas dengan cepat. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan sup, itu masih enak. Para dewa juga sangat tidak rela. Mereka dengan cepat terbang menuju kerajaan ilahi. 2 dewa yang paling dekat dengan pintu masuk melihatnya dan tidak ragu sama sekali. Mereka langsung terbang ke dalam. Jika Raja Naga datang lagi, mereka mungkin tidak bisa masuk. Peng! Namun, saat kedua dewa hendak memasuki kerajaan dewa, sebuah jarum penenang lautan yang sangat besar mendarat di depan mereka, menyebabkan ekspresi mereka langsung berubah. Keke, Istana Naga kita telah menekan dunia ini seumur hidup, jadi semua harta itu secara alami milik kita. Kamu tidak diizinkan masuk. Kalau tidak, mati. Tatapan Ba Qi menyapu melewati 2 dewa di pintu masuk, lalu dengan angkuh menyapu melewati dewa-dewa di sekitarnya. Sudut bibirnya melengkung saat dia berkata dengan dingin. Ketika kedua dewa melihat jarum dewa penenang lautan di depan mereka, mereka melihat kebawahan Raja Naga di langit, dan ekspresi mereka sangat jelek saat mereka mundur. Para ahli dari Istana Naga telah tiba. Ayo bersiap untuk minum sup. Seperti yang dikatakan Raja Naga, Istana Naga akan menekan dunia ini seumur hidup. Semua harta akan menjadi milik mereka. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menarik napas dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tidak ada yang keberatan Istana Naga mengambil alih tanah kuno ini lagi. Bagus, bagus, tanah kuno ini muncul pada waktu yang tepat. Aku tidak menyangka bahkan Tuhan akan membantu kita, hahaha. Namun, pada saat ini, beberapa sosok di tempat yang jaraknya ratusan ribu meter dari tanah kuno ini diselimuti api, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kedengkian. Hanya 6 anggota Istana Naga yang telah tiba. Inilah saatnya bagi kita untuk bertindak. Selama kita dapat dengan mudah menekan mereka, para dewa lainnya secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan.
Setelah Raja Naga menduduki tanah kuno kerajaan dewa 2 kali berturut-turut, para dewa lainnya telah lama tidak puas. Baru saja, Istana Naga benar-benar mengumumkan bahwa para dewa dapat bergabung dengan Istana Naga. Namun, Raja Naga terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin para dewa menjadi murid luar Istana Naga. Raja Naga terlalu arogan. Dia sama sekali tidak menaruh dewa di matanya. Anda harus tahu bahwa kelompok dewa ini mungkin pernah menyulut 7, 8, atau bahkan 9 gumpalan api dewa. Mereka sangat sombong. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan faksi dewa dengan 6 gumpalan api ilahi tertinggi? Apalagi, mereka hanya anggota eksternal. Ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Di antara 7 sosok yang diselimuti api, 6 dari mereka menunduk dengan kebencian di mata mereka. Hehe, bukankah Istana Naga Raja Naga turun ke laut? Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengatakannya saja? Saya akan pergi dan menghancurkan seluruh sarang Raja Naga. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Sosok merah menyala di tengah kelompok itu menyeringai saat dia mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya. Ekspresi malas muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Kami benar-benar tidak dapat mengambil risiko apapun sebelum kami memiliki kepercayaan 100%. Yuan Kui menatap pemuda di sampingnya dan berkata dengan ekspresi serius. Aku hampir menyalakan 7 gumpalan api suci. Dengan senjata dan pengalaman bertarung di tanganku, aku bisa melawan 7 gumpalan api suci. Bukankah ini kepercayaan 100%? Pria muda itu memandang Yuan Kui dan mendengus pelan. Kali ini, kita tidak bisa mengambil resiko sedikit pun. Jika kita gagal, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku hanya akan bertindak ketika aku memiliki kepercayaan 100%. Kekuatan bawahan Istana Naga luar biasa. Aku hanya akan merasa nyaman jika aku bisa mengikat sekelompok putra naga sejati surga dan para dewa. Wajah Yuan Kui suram. Hehe, dengan aku di sekitar, kamu bisa tenang. Pria muda itu tersenyum dan melihat ke bawah. Ketika mereka keluar, aku akan bergerak dan menunjukkan kekuatanku. Yuan Kui dan yang lainnya menatapnya dan mengangguk berat. Mereka menatap kerajaan ilahi dan menunggu dengan tenang. Aku ingin tahu harta apa yang akan didapat bawahan Raja Naga kali ini. Tanah kuno ini tampaknya lebih besar dari 10 hari yang lalu. Mungkin ada lebih banyak harta di dalamnya. Lihatlah internet. Seseorang mengambil gambar Istana Naga Raja Naga di internet. Ya Tuhan, itu sebesar istana harta karun gedung pencakar langit, dan itu terlihat lebih megah. Tampaknya ada banyak orang di Istana Naga. Itu semua adalah kekuatan Raja Naga. Dengan kekuatan Raja Naga saat ini, dia benar-benar bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Bahkan perekrutan dewa kali ini hanya untuk menjadikan mereka anggota luar Istana Naga. Itu terlalu mendominasi. Hanya Istana Naga yang dapat menjadikan para dewa anggota luar Istana Naga. Semakin banyak tanah kuno kerajaan dewa muncul, semakin kuat kekuatan Raja Naga dan Istana Naga. Sulit membayangkan kekuatan apa yang bisa bersaing dengan Istana Naga. Untuk bersaing dengan Raja Naga, seseorang harus mendapatkan warisan dewa yang kekal di makam ilahi. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah kuno kerajaan dewa. Segera, ada beberapa juta orang. Karena perintah 8 poin, tidak ada yang berani masuk. Bahkan beberapa dewa bersembunyi di sekitarnya. Kekuatan Raja Naga dan Istana Naga terlalu kuat. Apalagi barusan, ketika Istana Naga turun ke lautan, kekuatannya yang dahsyat membuat banyak orang terkejut. Sekarang, bahkan para dewa diselimuti cahaya Raja Naga. Mereka bahkan mungkin menjadi bawahan Raja Naga. Di langit, 7 sosok mendengarkan diskusi yang datang dari bawah. Mata mereka dingin saat mereka menunggu. Mereka akan membuat dunia bergetar lagi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitar kerajaan ilahi. Semua orang menunggu anggota Istana Naga keluar sehingga mereka bisa masuk. 7 hingga 8 jam berlalu, tetapi orang-orang di sekitar tidak kehilangan kesabaran. Mereka masih menunggu. Hehehe, seperti yang diharapkan dari kerajaan ilahi dari 8 gumpalan dewa api ilahi. Ada begitu banyak harta di dalamnya. Pada saat ini, suara bersemangat dari Mosa berkaki 8 dan yang lainnya datang dari kerajaan dewa. 6 sosok perlahan muncul di pintu masuk kerajaan ilahi. Sisanya bisa masuk. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan metode menjadi dewa yang ditinggalkan oleh dewa di dalam, hehehe. Mosa dan yang lainnya melihat jutaan orang yang berkumpul di sekitar mereka. Mereka mengangkat kepala sedikit dan berbicara kepada mereka. Apa, metode untuk menjadi dewa? Metode menjadi dewa. Mungkinkah warisan dari kultivasi dewa? Pada saat ini,
Ketika semua orang mendengar kata-kata Mosa, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Mata mereka terbakar saat mereka menatap kerajaan ilahi. Hehe, kalian semua mengambil semua harta dan sumber daya. Kalian hanya meninggalkan beberapa metode kultivasi. Istana naga kalian benar-benar layak untuk dihancurkan. Saat semua orang menjadi gila, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar suara ini, wajah jutaan orang di sekitar mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa dewa yang bersembunyi di sekitarnya juga sedikit kaget dan langsung melihat ke arah langit. Hal sembrono apa yang berani menantang martabat istana naga kita? Mendengar kata-kata yang datang dari langit, Baki dan yang lainnya tercengang dan menatap langit dengan mata merah darah. Hahaha, Raja Naga dari Istana Naga akan menekan kalian semua seumur hidup. Hari ini, aku akan menekan kalian semua. Pada saat ini, api yang mengerikan menyelimuti Baki dan Ao Xingmu dari langit. Nyala api itu seperti lahar. Ledakan. Dalam sekejap, pilar api muncul di sekitar iblis berkepala 8 itu, menyegel mereka sepenuhnya. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua, dan kemudian aku akan menghancurkan Raja Nagamu. Suara yang sangat arogan terus datang dari langit. Oh tidak, tidak bagus, lawannya sangat kuat. Pada saat ini, ketika Ao Xingmu dan Ao Qitian merasakan api di sekitar mereka dan lava api di langit, ekspresi mereka berubah drastis, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Hancurkan untukku. Ao Qitian meraung marah. Rantai merah darah melilit jarum ilahi yang menenangkan laut dan langsung menyerang langit. Bang! Namun, ketika jarum dewa penenang laut jatuh ke lahar api, itu sebenarnya perlahan meleleh. Nyala api mengikuti rantai dan menyerang Ao Qitian. Lawan sangat kuat. Lari. Ao Xingmu melihat pemandangan ini dan langsung berteriak dengan ekspresi terkejut. Berlari. Saat roh berkepala 8 dan Mosa melihat pemandangan ini, jantung mereka berdetak lebih kencang. Mereka mengeluarkan suara tajam dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Namun, di depan dewa yang hampir bisa melawan 7 gumpalan api ilahi, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali dengan kekuatan mereka. Api yang mengerikan jatuh langsung ke tubuh mereka. Kalian, di masa depan, aku akan menarik tendonmu dan mengulitimu. Tunggu saja, Di depan tanah kuno kerajaan dewa, jeritan rasa sakit yang luar biasa terdengar dari area yang diselimuti oleh api. Auman mengaum. Di tengah kobaran api, teriakan Ao Qitian dan yang lainnya terdengar. Jutaan orang di sekitar benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, diikuti oleh nyala api yang langsung menutupi para ahli istana naga. Beberapa ahli negara saleh yang mengikuti Raja Naga untuk menghancurkan istana berharga Ling Qiao dan Aula Templar menjerit kesakitan. Ini, seseorang benar-benar menyerang bawahan Raja Naga dan anggota Istana Naga. Siapa itu? Ya Tuhan, dia membunuh semua ahli Istana Naga dengan satu gerakan. Siapa dia? Apakah dia ahli tersembunyi dari istana berharga Ling Qiao di Aula Suci? Jutaan orang di sekitar memandangi langit dengan kaget. Hehe, banyak hal yang sekarat. Beraninya kau berteriak, aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua. Suara arogan terdengar lagi, dan 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Itu orang-orang dari istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci. Siapa pemuda di tengah itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Selain pemuda itu adalah orang terkuat dari istana berharga Ling Qiao, Dewa Yuan Kui. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sosok itu satu persatu, keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka melebarkan mata mereka dan mendongak kaget. Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci akan membalas dendam, dan itu akan menjadi sangat sengit. Beberapa orang bergumam saat mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Ledakan. Pada saat ini, pemuda di tengah langit melambaikan tangannya, dan api di bawah tiba-tiba menghilang. Bang! 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 Api menghilang, dan mayat jatuh langsung ke tanah. 6 mayat, tidak kurang satu pun. Mendesis. Melihat mayat-mayat ini, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Aku ingat bahwa Monkey Iblis dan Dewa Tumbuhan juga relatif kuat di antara bawahan Raja Naga. Selain kepiting itu, Dewa Monkey Iblis dan Dewa Tumbuhan adalah yang terkuat. Sekarang, mereka terbunuh dalam sekejap. Melihat mayat di tanah, tubuh jutaan orang gemetar kaget. Dewa Muda benar-benar telah menghancurkan 6 bawahan yang kuat dari Istana Naga dengan lambaian tangannya. Raja Naga berani menghancurkan istana berharga Ling Qiao kita dan membunuh dewa istana berharga Ling Qiao kita. Dalam 3 hari, kita akan menghancurkan istana naganya dan mengambil kepalanya.
Yuan Kui menatap dingin ke 6 mayat di tanah dengan ekspresi haus darah di wajahnya. Itu hanya Raja Naga kecil. Denganku, aku bisa dengan mudah membunuhnya. Pria muda di sampingnya berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cincin interspatial di tubuh Aoki Tian dan yang lainnya langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Ayo pergi. Sudut mulut Yuan Kui sedikit melengkung, dan dia berteriak pelan. Suara mendesing. Sekelompok orang langsung pergi, meninggalkan sekelompok lebih dari 1 juta orang dengan wajah kaget. Suara mendesing. Melihat pusat kekuatan dari istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci pergi, semua orang menarik napas dalam-dalam. Ini apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Raja Naga? Beberapa orang bergumam dan melihat mayat-mayat di tanah dengan bingung. Segera, kebisingan dan suara gemetar bergema di seluruh langit dan segera menyebar ke seluruh internet dan seluruh dunia. Melihat mayat 6 ahli negara yang saleh dari Istana Naga di internet, semua orang melebarkan mata karena terkejut. Istana berharga Ling Qiao dan Gereja Suci masih memiliki kartu truf mereka. Mungkin, mereka benar-benar bisa melawan Raja Naga. Ini adalah pemikiran di benak semua orang. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang berjalan-jalan di sekitar Istana Naga bersama kedua gadis itu, sudah merasakannya saat Aoki Tian, Ao Xingwu, dan yang lainnya meninggal. Ekspresinya sedikit berubah. "Ao dia!" Wang Xian berteriak dengan wajah serius dan langsung berteriak. Raja Naga, Ao He, yang mengenakan baju besi hitam, terbang mendekat dan membungkuk sedikit. Apa yang terjadi? Hua RKR menatap Wang Xian, yang ekspresinya telah berubah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aoki Tian, Ao Xingwu, dan yang lainnya telah jatuh. Bawalah kayu yang mengembalikan jiwa bersamamu. Mari kita lihat apakah mereka telah jatuh di kerajaan dewa atau apakah orang lain yang melakukannya. Wang Xian memberi perintah pada Ao He. Aoki Tian dan yang lainnya sudah mati. Sedikit darah melintas di mata Ao He. Dia segera mengangguk. Itu Raja Naga. Aku akan segera pergi. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Aoki Tian, Paman Ao Xingwu, dan yang lainnya telah jatuh. Hua RKR juga memandang Wang Xian dengan ekspresi yang menakjubkan. Ya, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa melawan dewa dengan 4 gumpalan api dewa. Mereka seharusnya tidak jatuh di kerajaan dewa. Seseorang mungkin telah bergerak. Mata Wang Xian berkedip dengan kilatan dingin. Berani membunuh Dewa Istana Naga dan mampu membunuh Aoki Tian dan 3 lainnya, jelas tidak mudah. Dewa biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Paling tidak, dia bisa menyalakan 5 gumpalan api ilahi ke atas. Siapa yang mencari kematian? HMPH. Hua RKR mengungkapkan ekspresi marah ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Tidak apa-apa, kami akan segera mengetahui beritanya. Mata Wang Xian bersinar dengan dingin. Dia ingin melihat siapa yang bergerak. Kami akan berurusan dengan ahli terkemuka di bawah Raja Naga. Sisanya akan diserahkan kepada Anda. Anda telah melihat kekuatan kami. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul sekali lagi di lokasi Persatuan Naga Sejati. Dia berbicara kepada 4 putra naga sejati dari surga di depannya dengan tenang. Jika kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Raja Naga, mengapa kamu memanggil kami? Seorang pria muda memandangi sosok hitam di depannya dengan acuh tak acuh dan mengetuk meja dengan ringan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk istana berharga surga melonjak dan aula suci. Bahkan jika kita percaya diri, kita masih harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik untuk kalian semua. Kurasa kalian semua tidak ingin menjadi anggota eksternal Istana Naga, hehe. Suara mengejek jubah hitam terdengar. 4 dari pertemuan naga suci sejati saling memandang dengan mata bersinar. Kami akan memberimu jawaban besok. Keempat putra naga sejati surga berkata dengan enteng. Kami menyambut kalian semua di aula suci besok. Senyum muncul di wajah pria parubaya berjubah hitam itu dan menghilang seketika. Ini adalah kesempatan bagi kita. Menyaksikan pria parubaya berjubah hitam itu pergi, seorang pria muda memandangi 3 lainnya. Kondisi yang diberikan oleh istana berharga Ling Qiao dan aula suci tidak buruk. Mereka tidak bisa membiarkan kita menjadi anggota luar istana naga. Raja Naga ini benar-benar menggelikan. Seorang pria muda berkata dengan dingin. Sungguh menggelikan. Sebagai putra surga dari naga sejati yang tidak menyalakan api suci, dia masih ingin kita tunduk padanya. Dia sangat bodoh. Pemuda lain berkata dengan dingin. Mereka berempat berbicara dan sudah membuat keputusan di dalam hati mereka. Segera,
Dalam waktu kurang dari 5 jam, para dewa menerima undangan dari Sein Hall dan istana berharga Ling Qiao lagi. Kali ini, ketika mereka melihat bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh para ahli di bawah Raja Naga, para dewa mulai bergerak. Raja Naga, saya telah menerima berita bahwa pusat kekuatan dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci yang menghancurkan Aokitian dan yang lainnya. Selain itu, mereka pernah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan istana naga kita dalam 3 hari. Raja Naga, apakah kamu ingin aku pergi ke gereja suci dan segera menghancurkannya? Saat malam tiba, kepiting Ao kembali dari istana naga di kedalaman lautan untuk melapor. Apakah itu istana berharga Ling Qiao dan gereja suci? Apakah Yuan Kui yang melakukannya? Wang Xian duduk di singgasana naga di depan istana Raja Naga dan menunduk sambil bertanya. Di bawah, bawahan istana naga dan para ahli negara yang saleh berdiri dengan hormat di bawah. Tidak, itu adalah Dewa Muda. Saat itu, pemuda itu membunuh para pemimpin Aokitian hanya dengan satu gerakan. Dewa Muda itu seharusnya lebih kuat dari Yuan Kui. Menurut dugaanku, pihak lain pasti telah menyalakan setidaknya 6 gumpalan api suci atau bahkan lebih. Ao dia melaporkan dengan ekspresi dingin. Raja Naga, selama kamu memberi perintah, kami akan segera menuju ke Aula Suci dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Perdana Menteri Gui segera meminta. Karena mereka mencari kematian, kami akan memenuhi keinginan mereka. Mata Wang Xian berkedip dengan kilatan dingin. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kedatangan Istana Naga, mereka akan sepenuhnya dimusnahkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa istana berharga Ling Qiao dan gereja suci akan memiliki orang-orang yang kuat. Karena itu masalahnya, dia tidak akan mengampuni mereka. Wang Xian berdiri perlahan dan mengalihkan pandangannya ke bawahan Istana Naga. Setelah membunuh lebih dari 20 orang kuat dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci, dan mendapatkan banyak buah setelah peningkatan Istana Naga memiliki tambahan 10 spesies naga liar. Selain itu, Duan Jinming dan mantan pemimpin klan dari klan Fire Hammer juga menyalakan api ilahi. Setelah kepiting Ao menjadi naga pemangsa, seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Pada saat yang sama, dia telah membangkitkan atribut kegelapan. Setelah melahap lebih dari selusin kerajaan dewa, dia telah menyalakan 6 gumpalan api dewa. Dengan kekuatan Ao Crab saat ini, dia pasti bisa bertarung 2 tingkat di atas Wang Xian. Kekuatannya masih jauh lebih kuat dari Wang Xian. Terlepas dari apakah itu dewa dengan 6 gumpalan api suci atau dewa dengan 7 gumpalan api suci, mereka semua akan mati kali ini. Tuan, Xiaoran ada di sini untuk memberi hormat. Pada saat ini, suara Xiaoran tiba-tiba terdengar dari luar. Hah? Wang Xian melihat ke langit dan memberi isyarat kepada Perdana Menteri Gui. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera terbang untuk membawa Xiaoran, Jiling Fei, dan pemuda lainnya. Sial, apakah ini istana naga? Terlalu mendominasi. Pria muda yang mengikuti Xiao berlari melihat sekeliling dengan kaget. Ketika dia memasuki istana Raja Naga, hatinya sedikit bergetar. Dia memandang Raja Naga di singgasana naga besar dan pohon leluhur di belakang tahta naga. Dia kemudian melihat orang-orang di istana Raja Naga. Saat dia merasakan tekanan mengerikan dari Ao Crab, Ao Yao, dan Ao Jian, wajahnya sedikit berubah. Keringat dingin muncul di dahinya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasa sangat beruntung. Untungnya, aku membuat pilihan bijak. Bawahan Raja Naga jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Cek, terakhir kali istana berharga Ling Qiao dan gereja suci dihancurkan, Raja Naga sepertinya mengatakan bahwa semua tokoh kuat istana naga ada di sini. Sekarang sepertinya paling banyak setengah dari mereka pergi terakhir kali. Raja Naga, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dia terus mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia terus mengangguk pada Perdana Menteri Ao Crab Turtle dan yang lainnya dengan sikap menyanjung. Menguasai. Xiao berlari dan Jiling Fei melihat sekeliling dan sama-sama terkejut. Mereka membungkuk pada Wang Xian. Xiao lari, ada apa? Wang Xian menatap mereka dengan bingung. Tuan, ini adalah dewa puncak dewa dari ras surgawi Huasan. Dia baru saja memberitahu saya beberapa berita tentang istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Saya akan segera memberitahu Tuan. Xiao berlari menunjuk pemuda di sampingnya dan berkata pada Wang Xian. Halo, Raja Naga. Shen Feng membungkuk pada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Itu kamu. Ada apa? Wang Xian secara alami sangat akrab dengan pemuda di bawah ini dan bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Naga ini. Shen Feng tersenyum dan berkata, baru-baru ini,
beberapa pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci datang mencariku. Mereka ingin aku bergabung dengan mereka untuk berurusan denganmu, Raja Naga dari Istana Naga. Tentu saja, saya, Shen Feng, tidak akan bergabung dengan mereka, jadi saya menolak mereka dengan tegas. Baru saja, mereka mengundangku lagi dan mengatakan bahwa banyak dewa telah bergabung dengan mereka dan siap menghancurkanmu, Raja Naga dari Istana Naga, dalam 3 hari. Saat itu, aku berkata bahwa aku akan memikirkannya. Sekarang, aku datang untuk segera melapor kepadamu. Hehe, ngomong-ngomong, aku, Shen Feng, tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku kecuali kamu, Raja Naga. Kamu memiliki sosok heroik. Untuk dapat mencapai tahap ini di bumi tanpa hukum ini, aku, Puncak Ilahi, secara praktis bersujud. Selama ini, aku, Puncak Ilahi, ingin mengikutimu, Raja Naga. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan. Saat dia berbicara tentang informasi satu persatu, dia mulai menyemburkan tanpa henti. Apa yang dia maksud dengan aku memandangmu seperti sungai yang deras? Baiklah, Wang Xian menyela serangkaian sanjungan orang ini dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Hehe, ketika Shen Feng mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan menutup mulutnya. Wang Xian perlahan menutup matanya dan merasakan informasi dari Putra Naga Sejati Surga satu persatu. Sepertinya mereka semua mencari kematian. Saat Wang Xian merasakan informasi itu satu persatu, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia tidak merasakan pesan dari Putra Surga Naga Sejati sepanjang waktu. 9 Putra Surga Naga Sejati dan salah satu Putra Surga Naga Sejati dibunuh oleh Wang Xian. Masih ada 8 dari mereka yang tersisa. Di antara mereka, ketika Wang Xian menyalakan api ilahi di benua transendensi, Putra Surga Naga Iblis dan Putra Surga Bumi menyerbu ke langit berbintang yang luas. Saat itu, Wang Xian tidak dapat merasakannya karena jaraknya terlalu jauh. Karena itu, dia tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi. Saat dia kembali ke bumi, keduanya sudah berada di langit berbintang yang luas. Karena alasan ini, Wang Xian ragu sejenak dan tidak menelepon mereka kembali. Itu bisa dianggap sebagai meninggalkan benih. Ada juga 6 putra naga sejati dari surga. Mereka semua ada di bumi dan telah menerima undangan dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Seharusnya bukan hanya 6 putra surga naga sejati yang bergabung dengan istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Hampir 10 dewa lainnya seharusnya juga bergabung. Awalnya aku ingin menaklukkan mereka. Ini bagus juga. Aku akan mengubah semuanya menjadi sumber daya. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Matanya mengungkapkan tampilan sinis. Kita akan menunggu di sini sampai mereka menyerang kita. Kebetulan semua yang perlu dibersihkan sudah dibersihkan. Wang Xian duduk perlahan. Dia masih tidak tahu berapa banyak dewa yang telah bergabung dengan istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Jika dia pergi, dia malah akan memperingatkan musuh. Karena itu masalahnya, mereka hanya akan memperlakukannya saat mereka datang. Hancurkan istana naga dalam 3 hari. Dia sedang menunggu mereka di sini. Di posisi bawah, Shen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat ekspresi wajah Wang Xian. Ide buruk apa yang dimiliki Raja Naga ini? Dia benar-benar jahat. 1990